Jam 01.00 dini hari di Kampung Tasiun, Desa Sungai Bambu. Ucok terlihat sangat gelisah. Aduh, gua takut banget nih sendirian di rumah. Mana nenek masih lama lagi pulang dari Sibolga. Si Ucok masih di Sibolga. Muncul loh. Hah? Itu kan suara lonceng. Dari mana sumber suaranya? Masa sih ada orang jualan bakso atau es krim malam-malam? Wah, nggak bener ini. Apa jangan-jangan? Apa mungkin itu suara hantu lonceng ya? Ih, hantu lonceng. Buset, suaranya makin kencang. Hantu! Ucok bergegas masuk ke rumah, saking takutnya. Keesokan pagi di pos ronda, hari sedang hujan. Ucok dan kawan-kawan sedang nongkrong sambil ngopi dan makan gorengan. Jadi bener, Cok, tadi malam kau mendengar suara lonceng? Bener bro, gua dengar suara lonceng waktu ada di depan rumah. Terus apa yang terjadi? Kamu nggak kenapa-kenapa kan, Cok? Gua nggak apa-apa bro. Pas dengar suara lonceng, gua buru-buru masuk ke rumah. Emang beneran ada ya? Kok gua nggak pernah dengar sih? Ya ada lah bro. Gua kemarin juga dengar, tapi bentar doang. Kalau gua sih belum pernah ya. Mamaku yang dengar katanya. Si kawan dengar. Dia dengar suara lonceng sekitar jam 1 malam gitu. Berarti sama. Suara lonceng selalu muncul saat tengah malam. Duh, kok jadi seram gini ya kampung kita sekarang? Lantas, kenapa hanya kampung kita aja yang kedengeran? Mungkin ada arwah penasaran kali di kampung kita. Kalau menurut saudaraku, itu tandanya ada orang menuntut ilmu hitam. Jadi dia melakukan ritual. Nah, ritualnya pakai lonceng. Ya. Bisa jadi tuh mas bro. Betul. Demi keamanan kampung Tasiun, sebaiknya kita bertindak. Ya, jangan biarkan kampung kita diganggu setan. Iyalah, jangan biarkan setan menyerang kita. Warga setempat, jangan biarkan. Beberapa menit kemudian, hujan mulai reda. Mereka pun bubar dan pulang ke rumah masing-masing. Sementara itu, di rumah Bu Ponira. Ponira namanya? Bu Ponira, nama-nama zaman dulu bro. Tadi malam aku mendengar suara hantu lonceng itu lagi. Bu Ponira dengar bro. Hampir semua warga telah mendengar dentingan suara lonceng. Mereka takut sekaligus penasaran dengan sosok hantu suara lonceng. Iyalah, pada takut lah bro. Loncenging, ya. Ada yang telepon, siapa bro? Ya, si Ucok masih stay di gubuk deh. Halo, ada apa bro? Lu nelpon gua? Siapa yang nelpon si Ucok ini? Gini Cok, kita disuruh Pak RW untuk ronda malam. Sial, di rumah yang nelpon. Oh, pasti nangkap hantu lonceng itu kan? Pasti untuk nangkap hantu lonceng. Betul Cok, kasih tahu teman-teman yang lain ya. Kau hubungi juga mereka, kasih tahu. Oke bro, nanti bakal gua kabari mereka semua. Sip. Menutup telepon. Ya, si Aldi nyuruh si Ucok untuk ngasih tahu teman-temannya biar adakan ronda ya. Gua kasih tahu lewat grup WA aja lah. Yalah, biar cepat lewat WA. Naiki motormu ke rumah Pak RW. Oke, kita bertindak sebagai Aldi bro, suruh ke Pak RW. Intro legend dulu. Oke bro, sebelum aku lanjutkan, aku mau intro legend dulu ya. Oke mas bro dan si bro, kembali lagi dalam channel Tukang Game. Dan kali bro, aku mau mendiam tentang hantu lonceng bro, atau hantu suara lonceng ya. Dimana ini mereka merupakan bro, benar-benar cerita nyata, kisah nyata asli 100% yang terjadi di kampungku bro. Sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu gitu bro. Kampung kami bro, kampungku dihebohkan dengan suara lonceng bro, suara lonceng misterius yang terdengar setiap tengah malam gitu bro. Banyak yang bilang entah apa-apa itu bro. Ada yang katanya hantu lah, ada yang katanya pernah jumpa kakek-kakek lah, ada yang katanya begu ganjang, entah apa-apa lah bro. Sempat itu bro. Jadi diam inilah kisah nyata, dan kayak mana ceritanya? Diam ini ya kita saksikan saja bro. Diam ini intinya terinspirasi dari kisah nyata di kampungku bro, asli 100%.
Ya, si Aldi sudah menjumpai Pak RW. Di situ juga ada Pak Haji juga situ, bro. Lagi ngobrol mereka. Bagaimana Aldi? Apa kau sudah menghubungi si Uco? Gimana? Sudah Pak RW. Tadi saya barusan nelpon dia. Sudah saya hubungi. Selain si Uco, siapa lagi yang ikut Al? Ada lagi selain si Uco? Kau hubungi. Karena semakin banyak yang ikut, maka semakin bagus. Betul, betul, betul. Banyak kok Pak Haji. Hampir semua pemuda bakal ikut ronda. Ya, ya. Alhamdulillah. Ya sudah, sekarang kita ke masjid dulu untuk sholat maghrib. Sip, sip, sip. Pak Haji, Pak RW, dan Aldi lalu bersama-sama pergi menuju masjid. Siap. Setelah itu mereka membagi kelompok untuk pelaksanaan ronda malam. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apa bro yang akan terjadi selanjutnya? Benarkah ada hantu lonceng di desa Sungai Bambu? Benar kan bro? Ada hantu lonceng bro. Lanjut part 2. Oke bro. Ini part pertamanya. Kita langsung mainkan ke part 2 nya bro. Siap, siap, siap. Oke. Keesokan malam. Ya, kita sudah masuk part 2 bro. Skuy bro, kita patroli bagian jalan setapak itu. Oke, siap mas bro. Ya, udah kumpul bro untuk melakukan ronda malam. Skuy, ayo kita cari tuh setan. Iya. Duh, seram cuy. Apa kalian nggak takut? Cucuk takut dia. Belum. Kita kan rame-rame cok, ngapain takut? Santai aja lah, rame-rame. Jangan takut. Periksa, kita suruh periksa. Mana? Oke, di sana sudah muncul marker merahnya bro. Kita langsung kemari. Ayo, Uco, Aldi, dan tukang game. Kita ke marker merah ini untuk memeriksa. Sedang memeriksa. 4, 3, 2, 1, go. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa pun sini. Coba bagian sana. Bagian mana lagi bro? Kita ikuti aja jalan ini coba. Bagian mana? Cek sini. Iya, di sana bro ada marker merahnya. Hai teman-teman. Di sini ada marker merah. Kita suruh memeriksa sini berarti. Memeriksa 5, 4, 3, 2, 1, go. Wih, suara lonceng itu bro. Muncul bro suara loncengnya bro. Udah dengar bro. Nah, itu suaranya bro. Dengar kalian kan suara lonceng itu? Iya benar, nggak salah lagi, betul-betul itu suara lonceng itu. Dan kayak ada bau-bau bunga melati gitu nggak sih? Wih, suara lonceng itu. Mana tuh lonceng ini bro? Kayak mana sosoknya tuh bro? Sudah kelihatan bro. Mana bro? Oh, ini dia bro. Sosok kakek-kakek gitu ya, sama ada kayak peliharaannya bro. Hah? Kalian tengok tuh bro, apa itu hantu loncengnya? Wih, Uco, cepat panggil Pak Haji. Cepat panggil Pak Haji. Biar kita tangkap nih hantunya nih. Emang nggak kelamaan bro? Ya apa kesana? Emang keburu? Itu kan ada sepeda tetangga. Pakai aja dulu. Ada sepeda tetangga. Oke siap. Nah, Uco suruh si Aldi untuk jemput Pak Haji bro naik sepeda tetangga. Nah, dari coba aku panggil tuh Pak Haji tuh naik sepeda tetangga, pinjam dulu, pakai dulu sepedanya. Iya. Ini kasih Uco bro, sepeda apa nih? Sepeda BMX, sepeda Minion. Enggak, BMX ini kayaknya. Mana Pak Haji ini bro? Mana Pak Haji ini? Suri jalanan. Tuh si Uco bro, kenancep ya. Assalamualaikum Pak Haji. Pak Haji, ada tolongnya Pak Haji. Waalaikumsalam. Iye, ada apa Jo? Oh, ini Pak Haji yang di Pusron ya. Setannya udah muncul Pak Haji. Seram banget. Kami takut. Tolong kami Pak Haji. Kami gak bakal sanggup lawannya. Serem kalian tuhnya. Ya sudah, kita kesana sekarang. Kalian tetap di sini ya. Jaga pos. Siap Pak Haji. Si Jo dan lainnya disuruh jaga pos aja. Si Uco dan Pak Haji suruh kesana. Apa tujuanmu meresahkan warga kampung sini? Itu bukan urusanmu. Jangan pernah ikut campur. Jangan macam-macam kau di kampung kami. Bagus sikit lah. Jangan macam-macam kau ya. Jangan sok keras kau. Stasiun nih bos. Diam kalian semua. Diam. Astagfirullah. Oh tuh Pak Haji udah datang masih Ucap bro. Udah sampai bro. Subhanallah.
Ternyata kau sosok hantu lonceng itu. Kau rupanya ya. Pergilah, keberadaanmu benar-benar sangat meresahkan warga. Pergilah kau hantu lonceng. Hahaha, jangan harap aku akan pergi. Aku sangat suka dengan kampung ini. Sangat suka. Mengapa kau suka dengan kampung ini? Hah? Bisa pula kau suka sama kampung kami? Bukankah masih banyak kampung lain? Kenapa malah kampung Tasyon ini yang kau pilih? Ya suka-suka pula. Kau tidak perlu tahu. Astagfirullah. Kau memang benar-benar keterlaluan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Haji membaca doa. Oke bro, Pak Haji membaca doa bro. Selang beberapa menit kemudian. Lalu juga pesan lonceng ya. Bakar baju. Alhamdulillah, sekarang kampung kita udah aman. Yeay, udah aman. Mari semuanya kita ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Sejak saat itu, kampung Tasyon Desa Sungai Bambu kembali aman. Alhamdulillah, kampungku